tidak menyimpang sebagaimana yang lainnya. Benar-benar mampu mengidentifikasi Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ketika Nabi masih berusia belia, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, bertemu dengan seorang pendeta, Buhaira namanya. Memberi nasihat kepada Abu Thalib, pada saat itu Nabi masih berusia belasan tahun. Memberi nasihat kepada Abu Thalib, Abu Thalib, wahai orang tua, ya, karena tidak mengenal Abu Thalib, memberi nasihat. Bahkan tidak, kalau kita sebut riwayat sejarah agak lebih lengkap, Buhaira bertanya kepada Abi Thalib, apakah ini anakmu? Abi Thalib, karena dalam tradisi Arab keponakan itu dianggap anak, maka Abi Thalib menjawab, ya benar, ini anakku. Kak, sungguh kamu berbohong. Ini pasti bukan anakmu. Karena ciri Nabi akhir zaman adalah seorang yang yatim. Sungguh kamu berbohong. Ini pasti bukan anakku. Ya benar, ini bukan anakku. Tetapi ini adalah keponakanku. Sebaiknya bawa pulang anakmu. Jangan teruskan perjalananmu. Seandainya anak ini diketahui oleh Yahudi Bani Israel yang lain, pasti aku khawatir mereka akan membunuhnya. Asada min indi anfusihim. Karena Yahudi yang lain yang telah menyimpang dari agamanya, dari Taurat, hasud, iri, dengki kepada Nabi, tidak menerima kenabian Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Mengapa? Karena mereka ingin Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Bani Israel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah, ya haqqu, ya nuru, ya mubin, awir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah qadiriyah Naqsyabandiyah ma'ad surya layasir narasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum, amin, amma ba'du. Hadatul mukarramin, yang mulia para masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN, nabil khusus hadratus syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari beliau, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadratul Mukarramin, yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid di mana saja berada, khusus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang mulia Kiai Anang Asy'ari, Kiai Imam, dan juga Profesor Subandi. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya Manaqib Online pada pagi hari ini, semoga kita semua yang hadir pagi ini senantiasa mendapatkan kajembaran rahmaniyah dari Allah Azza wa Jalla. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini mari kita sama-sama tabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam beliau di dalam kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah As-Sayyid Asy-Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Wa amma dalu, adapun huruf dal, fi hadza syahri, di bulan Jumadil Ula ini, ad-dinu dimaknai oleh Hadratus Syekh, maknanya adalah ad-din, dinun. Kalau diterjemahkan pada dalam terjemahan Indonesia biasanya diartikan sebagai agama. Apa itu dinun? Apa itu ad-din? Ad-dinu huwa wad'un ilahiyun. Agama itu, ciri yang pertama, definisi yang pertama mengenai agama itu adalah wad'un ilahiyun, ajaran yang bersifat ilahiyah, ajaran yang diciptakan, yang dibuat oleh Allah
Tuhan semesta alam, bukan ajaran yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itulah dibedakan antara agama samawi dengan agama ardi. Antara agama samawi dengan agama yang agama ciptaan Tuhan, agama yang bersumber kepada wahyu, dengan agama yang merupakan hasil akal budi manusia. Nah, dalam kajian agama dibedakan seperti itu. Agama samawi itu bersumber kepada wahyu, itulah agama-agama yang mempunyai kitab suci yang dibawa oleh para nabi. Paling tidak sekarang itu kita kenal sebagai Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sedangkan agama-agama yang lain merupakan agama yang bersumber dari akal budi manusia. Yang hakiki, agama yang sejati adalah agama yang berasal dari ilahi, yang bersumber kepada wahyu Allah. Oleh karenanya, tetapi wahyu Allah itu tidak datang dengan tiba-tiba, melalui perantara para utusan. Inilah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para rasul secara umum dan Nabi Muhammad khususnya, begitu pula para pewarisnya al-kamil, al-warisul kamil, waris yang sempurna itulah para mursyid, para aulia dan sholihin itu menyampaikan ajaran layan tiku anil hawa, tidak berangkat dari hawa nafsunya, tetapi in huwa illa wahyu yuha, melainkan bimbingan ilahiyah. Inilah kita belajar kepada guru mursyid, kita belajar berthariqah, belajar kepada guru yang mendapatkan bimbingan ilahi. Inilah wad'un ilahiyun. Agama itu bukan buatan manusia, tetapi agama itu adalah buatan ciptaan Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga dalam salah satu kesempatan, dalam salah satu taujihatnya, Hadratus Syekh Bang Resabah mengistilahkan thariqah itu adalah istilah Al-Quran. Thariqah itu adalah Al-Quran. Tidak menerima thariqah berarti tidak menerima Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah. Mengapa? Karena thariqah itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Paling tidak satu ayat yang paling masyhur di surah yang masyhur di surah Al-Jin itu yang sering kita dengar, sering disampaikan, wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an wadaqa. Atau istilah yang lain dari pengersabah adalah tidak ada ajaran baru. Inilah bahwa semuanya itu bersumber kepada wahyu ilahi. Al-wali la ya'ti bisyar'in jadid, inna ma ya'ti bil fahmil jadid. Seorang wali tidak membawa syariat baru. Sebagaimana Sebagaimana para nabi tidak membawa syariat baru, tetapi bil fahmil jadid, membawa pemahaman yang terbarukan. Kemudian agama ini yad'u ashabal uquli. Agama itu tadi segala ajaran, sistem kepercayaan dan praktik yang diajarkan oleh para nabi, sekarang oleh para wali yang bersumber dari wahyu ilahi tersebut, yad'u ashabal uquli, menyeru kepada orang-orang yang memiliki akal as-salimi, akal yang selamat, yang waras, orang yang sehat akalnya. Maka segala beban agama, hukum taklifi, jadi perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Manusia itu ibadahnya mendapatkan taklif, pembebanan hukum, tetapi karena memiliki akal, manusia itu bisa memilih. Dalam artian manusia itu dapat dua potensi, antara taat ataupun membangkang kepada perintah Allah. Sedangkan makhluk Allah yang lain ibadahnya tidak bisa menolak, ibadah itu taklif, menerima, tidak diberikan pilihan untuk menolak ataupun membangkang, antara taat atau membangkang, karena memang tidak diberikan akal. Tetapi manusia diberikan akal itu tadi, dan nafsu, sehingga berpotensi antara
taat terhadap perintah agama, terhadap perintah Allah, terhadap ajakan Rasul, atau sebaliknya membangkang. Sehingga akal itu menjadi landasan bagi hukum-hukum agama. Seperti kewajiban sholat dan lain sebagainya akan gugur. Kewajiban semua agama akan gugur jika seseorang telah hilang akal. Bukan akalnya tidak ada, tetapi akalnya terganggu. Katakanlah orang gila dan lain sebagainya, hilang kewajiban agamanya. Karena agama itu menyeru kepada orang-orang yang waras lah, memiliki akal yang sehat. Ini menyeru untuk apa? Ilal qabuli, ilal qabuli bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteksnya pada saat itu ketika Nabi diutus sebagai nabi akhir zaman, kondisi keagamaan di bangsa Arab saat itu, paling tidak bangsa Arab saat itu bukan adalah bangsa yang sudah memeluk agama. Mayoritas bangsa Arab di sana sudah melaksanakan agama dan kepercayaan serta akidah yang mapan. Paling tidak ada 3 agama, atau juga bisa disebut 4 sistem kepercayaan dan praktik yang berlaku di zaman Nabi pada saat Nabi diutus sebagai Rasul akhir zaman. Pertama atau 2 adalah agama samawi itu tadi yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang berasal dari ajaran Nabi Isa, itulah mereka kaum Nasrani, dan juga berasal dari ajarannya Nabi Musa, itulah mereka kaum Yahudi, agama Nasrani dan Yahudi, walaupun keduanya tentu sudah mengalami perubahan-perubahan ajaran. Tetapi paling tidak ketika Nabi diutus, sudah ada pemeluk agama Nasrani, sudah ada pemeluk agama Yahudi. Kedua pemeluk agama ini, dengan datangnya Islam menyeru akal mereka untuk menggunakan akalnya. Kepada agama Nasrani menyeru, apakah benar? Apakah logis secara akal? Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, ucapan mereka itu Allahu thalithu thalatha, bahwa Allah itu ada 3. Walaupun kalau kita tanya, saya pernah kuliah dengan pendeta ya, pada secara hakiki, secara prinsipil mereka juga menyebutkan bahwa Tuhan yang sejati ada 3. Ada 1, Tuhan yang hakiki itu 1. Tetapi kemudian Tuhan itu bahasa kita bertajali, kalau bahasa kita ya, bertajali sehingga menjadi 3 Tuhan itu kemudian. Istilahnya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, seperti itu. Apakah logika manusia yang sehat menerima adanya Tuhan lebih dari 1? Sehingga Allah berfirman di ayat yang lain, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan lebih dari 1 Tuhan, menyeru akal sehat manusia untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan logikanya. Walaupun tadi agama bersifat ilahiyah, bersifat transenden, bersifat luhur, bersifat dari Tuhan yang maha luhur, tetapi agama itu bisa dipahami dengan akal dan logika. Apakah masuk akal jika di langit dan bumi, di langit dan bumi ada Tuhan yang lebih dari 1? Mengapa? La fasadata. Al-Quran memberikan tuntunan akal bahwa jika Tuhan lebih dari 1, bukan mendatangkan maslahat, tetapi justru akan mendatangkan mudarat. Mengapa? Karena ada kemungkinan pertentangan keinginan antara Tuhan-Tuhan ini. Yang satu menginginkan turunnya hujan, yang satu menginginkan panas atau kemarau. Jika tidak, istilah orang Betawi ya, akhirnya berantem gitu Tuhannya. Hujan, satu lagi jangan, dan seterusnya. Yang satu menginginkan memberikan rezeki, yang satu menginginkan menahan rezeki, dan seterusnya. Itu kalau Tuhan hanya 2, apalagi jika Tuhan itu banyak. Sebagaimana pada kepercayaan
agama yang lain, katakanlah seperti itu. Dengan tentu kita tidak tidak bermaksud meneliti, tetapi karena memang munasabah berkaitan dengan pembahasan agama itu seperti itu di dalam yadu ashabal ukul. Agama Nasrani, pemeluk agama Nasrani diajak berpikir akal sehat. Apakah benar Nabi Isa yang merupakan seorang nabi menyeru kepada Allah kemudian mengakui dirinya sebagai Tuhan, meminta untuk disembah? Bagaimana mungkin seseorang yang mengajak kepada tauhid kemudian pada saat yang sama juga mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemusyrikan? Yad'u ashabal uqulis salim, menyeru, menantang akal untuk berpikir secara logis. Begitu pula kalau dengan umat-umat Nasrani, umat Yahudi. Umat Yahudi difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa innal ladzina utul kitaba la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, khususnya umat Yahudi Bani Israel, la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh sangat mengetahui, sangat mengenal ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi akhir zaman, datangnya Nabi akhir zaman, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Maka dalam sejarah menyebutkan beberapa mereka ahli kitab yang berpegang teguh kepada agamanya secara sungguh-sungguh, tidak menyimpang sebagaimana yang lainnya, benar-benar mampu mengidentifikasi Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ketika Nabi masih berusia belia, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, bertemu dengan seorang pendeta, Buhaira namanya. Memberi nasihat kepada Abu Thalib, pada saat itu Nabi masih berusia belasan tahun. Memberi nasihat kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, wahai orang tua, ya, karena tidak mengenal Abu Thalib, memberi nasihat. Bahkan tidak, kalau kita sebut riwayat sejarah agak lebih lengkap, Buhaira bertanya kepada Abi Thalib, apakah ini anakmu? Abi Thalib, karena dalam tradisi Arab keponakan itu dianggap anak, maka Abi Thalib menjawab, ya benar, ini anakku. Sungguh kamu berbohong, ini pasti bukan anakmu. Karena ciri Nabi akhir zaman adalah seorang yang yatim. Sungguh kamu berbohong, ini pasti bukan anakmu. Ya benar, ini bukan anakku, tetapi ini adalah keponakanku. Sebaiknya bawa pulang anakmu, jangan teruskan perjalananmu. Seandainya anak ini diketahui oleh Yahudi Bani Israel yang lain, pasti aku khawatir mereka akan membunuhnya. Asada min indi anfusihim. Karena Yahudi yang lain yang telah menyimpang dari agamanya, dari Taurat, hasud, iri, dengki kepada Nabi, tidak menerima kenabian Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Mengapa? Karena mereka ingin Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Bani Israel, berasal dari keturunan Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail. Inilah yadu ashabal ukul. Sebagaimana sejarah lain, ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, pulang ke rumah dalam keadaan bahasa kita, dalam keadaan terguncang, kaget, tidak terguncang, kaget, menerima wahyu pertama kali, bertemu malaikat Jibril, zammiluni, datang ke rumah, meminta untuk diselimuti, sehingga oleh Siti Khadijah pada saat itu oleh istri beliau dibawa kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Nah, di antara percakapan Waraqah bin Naufal adalah, apa yang datang kepadamu adalah sama dengan yang datang kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Seandainya aku masih hidup dan menyaksikan engkau diusir oleh kaummu, pasti aku akan membelamu. Nah, inilah menantang akal, menantang logika, menantang kejujuran untuk umat Yahudi pada khususnya. Kemudian bangsa Arab yang lain pada saat itu juga sebetulnya Arab itu sendiri berasal dari keturunan Nabi Ismail itu tadi. Karena Nabi Ismail dalam sejarah kita tahu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah
Sehingga lahirlah anak keturunannya menjadi bangsa Arab. Sehingga pada dasarnya mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail yang menganut agama nenek moyangnya, yaitu agama Hanif, agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Sehingga itulah kemudian mengapa di dalam Al-Quran sering disebut perintah Nabi itu anittabi millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Banyak sekali ayat di Al-Quran menyebutkan perintah Nabi untuk ikut kepada agama Nabi Ibrahim. Ini untuk menyeru, mengingatkan bangsa Arab bahwa agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama nenek moyangnya yang sejati, agama Nabi Ibrahim yang sekarang sudah menyimpang jauh dari praktik yang dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sendiri. Sehingga di dalam sejarahnya agama yang Hanif itu dikatakan agama Hanif sebetulnya adalah Islam itu sendiri. Agama yang Hanif itu pada mulanya beberapa abad setelah ditinggal oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kekosongan Nabi di bangsa Arab, tidak ada Nabi sehingga mengalami pergeseran, mengalami penyimpangan. Dikatakan ada seorang penduduk Mekah bernama Amr bin Luhai. Pertama kali pergi ke Syam untuk suatu urusan. Di negeri Syam itulah ia melihat bangsa di sana menyembah berhala-berhala. Ia bertanya kepada penduduk di sana, apakah yang kau sembah ini? Wah, ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Jika kami meminta hujan, maka mereka akan menurunkannya. Tertariklah Amr bin Luhai untuk membawa salah satu berhala itu. Maka dikatakan berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini adalah berhala Hubal. Inilah awal mula adanya paganisme, penyembahan terhadap berhala-berhala. Di riwayat lain, Ibnu Hisham di dalam sirahnya menyebutkan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa justru paganisme, penyembahan terhadap berhala itu muncul dari tradisi bangsa Arab sendiri. Bangsa Arab pada awalnya jika mengalami kesulitan, penduduk kota Mekah, mereka akan pergi keluar ke suatu daerah, ibarat kita sekarang mungkin melakukan tirakat, tetapi sambil membawa batu. Dari sekeliling Ka'bah. Dibawa batu itu ke tempat yang dituju, keluar Mekah. Di daerah tersebut, di tempat tersebut, batu itu ia kelilingi seperti ia mengelilingi Ka'bah, seperti ia sedang tawaf. Dikelilingi batu itu, tabarukan mungkin istilah kita sekarang ya. Tetapi kemudian ajaran itu mengalami pergeseran dan kebablasan sehingga akhirnya batu itu tersebut malah justru disembah dan menjadi Tuhan. Maka Allah di ayat lain menyampaikan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, kepada bangsa Arab, kepada kaum Quraisy, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan engkau? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab, Allah lah Tuhan semesta alam. Tetapi mereka tidak puas dengan hanya Tuhan yang satu. Mereka tidak, mengapa? Karena dalam logika mereka, keinginan kita ini begitu banyak. Jika Tuhannya hanya satu, maka tidak cukup untuk memenuhi keinginan kita yang banyak. Maka Tuhan kita mesti banyak. Nah, inilah agama itu menyeru kepada ashabal ukul, akal sehat. Sebagaimana guru mursyid menyeru umat saat ini untuk mempergunakan agamanya. Bagaimana mungkin kita membuang uang sekian juta, berhaji sekian jauhnya ke Mekah sana, mengelilingi Ka'bah, tetapi hati kita dalam keadaan kosong. Menyeru orang-orang untuk menggunakan akalnya. Bandingkan dengan pergi ke Eropa, tetapi dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. Pergi kemana saja kita berada, hidup di mana saja kita berada, melakukan aktivitas apa saja, tetapi dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. Daripada kita beribadah tetapi hatinya lupa kepada, bukan berarti untuk meninggalkan ibadah, tetapi sempurnakanlah ibadah itu. Jangan hanya ibadah raga tetapi ibadah ruhani. Jangan hanya Islam saja, jangan hanya iman saja, tetapi Islam, iman dan ihsan. Inilah guru mursyid menyeru kepada agama yang sempurna, mengajak manusia untuk berpikir, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, bahwa kita orang beriman itu sendirilah yang diperintah untuk masuk agama al-Islam al-kafah. Inilah ajaran agama dari Allah melalui Nabi, sekarang kita terima melalui guru mursyid untuk kesejahteraan
duniawi dan ukhrawi, kemajuan dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih kepada Bunda Haya dan semua ikhwan yang telah memfasilitasi manakib pada pagi hari ini. Berkhusus juga kepada Kiai Imam. Kita semua bisa mereka menjadi wasilah kita sama-sama bisa khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala